Tidak hanya Rini Sumarno, juga Ria Mizar Triakudu yang disebut-sebut memiliki kasus HAM di Aceh. Jabatan terakhir, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kembali kami sajikan kepada Anda, pemirsa, catatan hukum Rini Sumarno. Ia pernah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas BLBI. Namun demikian, Rini Sumarno tetap dimasukkan ke dalam kabinet Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ini ada Siti Nurbaya Bakar yang merupakan mantan ketua otonomi daerah Partai Nasdem. Maksud kami pernah menjabat sebagai ketua otonomi daerah Partai Nasdem. Ia disebut-sebut pernah menerima 100 juta rupiah dalam kasus pengadaan mobil kebakaran saat menjadi sekretaris Kementerian Dalam Negeri. Ada juga Ferry Mursyid dan Baldan. Ia pernah mendapatkan sanksi teguran tertulis dari Badan Kehormatan DPR terkait dengan kasus RUU Pemerintahan Aceh. Ya, memang sebelum mengumumkan kabinetnya, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sempat meminta pertimbangan kepada KPK, dan KPK pun juga sudah mengeluarkan catatannya, meskipun tidak secara terbuka. Ada 8 nama yang diberi tanda oleh KPK, baik tanda merah maupun tanda kuning. Saya akan kembali berbincang dengan Bang Ihsan dan juga Bang Effendi Ghazali. Saya ke Bang Ihsan terlebih dahulu. Bang Ihsan, Anda kan sudah lama di dunia perpolitikan di Indonesia. Anda mengenal secara personal beberapa menteri yang terpilih oleh Presiden Joko Widodo ini? Saya kenal personal, ada beberapa. Saya tahu bagaimana gitu ya. Mereka kenal saya juga secara personal. Siapa saja itu, Bang? Yang saya tidak tahu misalnya Yasona Lawli, saya tidak tahu. Pak Tejo saya tidak tahu. Lalu yang masuk dari PKB yang menduduk di Kementerian Tertinggal, pembangunan daerah tertinggal, itu juga saya tidak tahu posisinya. Susi Pujiastuti saya juga tidak tahu, walaupun disebut sebagai orang yang punya latar belakang survive dalam dunia bisnis perikanan gitu posisinya, tapi saya tidak tahu latar belakang. Mungkin dia sukses di Susi Air ya, tapi malah buat saya malah jadi punya catatan tersendiri posisinya. Baik, selain yang Anda sebutkan tadi, berarti Anda mengenal ya? Relatif saya mengenal. Dari perkenalan Anda begitu, gambaran yang sudah ada di dalam pikiran Anda, bagaimana jalannya kabinet ini 5 tahun ke depan? Saya kira begini, ini beberapa teman-teman yang di sana memang orang-orang yang punya konsep. Saya sebut misalnya, saya kenal secara pribadi, saya kenal Sofyan. Sofyan punya konsep. Sofyan tipikal pembelajar cepat. Pembelajar cepat. Dia bisa menyesuaikan diri, tetapi persoalan makro ke mikro ini nggak gampang. Karena dia akan ketemu dengan Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan. Dia akan ketemu dengan Rini Suwandi. Dia akan ketemu dengan Sudirman Said, yang latar belakangnya sudah main-main di mikro kuat. Bambang Brojonegoro memang tetap orang makro, tetapi harus Anda tahu, 17/2003 memberikan kekuasaan yang amat sangat luar biasa kepada Menteri Keuangan, melampaui Menko. 17/2003. Dia merupakan kuasa dari Presiden di bidang keuangan negara. Dan itu pertarungannya luar biasa di situ posisinya. Nah, itu latar belakang Sofyan. Dia orang yang dia termasuk karakter cerdas. Dia cerdas. Tapi bukan berkarakter yang suka menabrak gitu, suka breakthrough, nggak suka deh. Latar belakang itu Sofyan. Lalu bagaimana kira-kira hubungan Menko ini? Lalu yang tadi dengan menteri-menterinya nanti? Lalu tadi ada kemudian yang karena Anda tanya kenal pribadi. Saya kenal Siti Nurbaya. Saya juga kenal Ferry Mursyid dan Baldan. Saya kenal juga siapa lagi? Kalau Rini saya pernah dalam posisi berbeda. Ketika mengambil kebijakan-kebijakan, ketika dia jadi menteri, saya berada dalam, saya ngambil sikap berbeda posisinya. Lalu ketika kita lihat, apakah ini memang akan menjadi, tadi kan pertanyaan, bisa nggak kerja nih menterinya? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Kalau bisa kerja apa nggak kerja, tergantung sekarang. Tadi saya bilang sejak awal, yang diberikan beban tugas tanggung jawabnya apa? Kalau yang diberikan beban tugas tanggung jawabnya Trisakti, maka hampir semua menteri menabrak sistem yang sedang dibangun. Hampir semua menteri. Maksudnya, bisa dijelaskan lebih jelas? Sistem yang sedang dibangun itu sistem liberal yang sudah dibangun. Trisakti itu menabrak sistem liberal. Menurut Anda, apakah menteri-menteri yang ditempatkan sekarang ini memiliki kemampuan untuk menabrak tersebut? Beberapa ya, beberapa tidak. Jadi kalau dibilang beberapa ya, beberapa tidak, itu kata kuncinya adalah begini. Sampai seberapa jauh seorang menteri yang duduk pada posnya bermitra dengan DPR itu bisa menjelaskan bahwa undang-undang yang sekarang sedang berlaku
itu tidak cocok dengan Trisakti dan karenanya bertabrakan dengan konstitusi. Misalnya, dia harus bisa menjelaskan itu untuk menunjuk bahwa seorang Joko Widodo bersama Yusuf Kala itu tidak omdo dalam Trisakti. Itu kalimat pentingnya. Dia boleh bicara citra, dia boleh bicara tentang kehebatan dia dekat dengan rakyat. Tapi kalau pada ujungnya adalah omdo dalam soal Trisakti, omdo dalam persoalan revolusi mental, ini seperti pernyataan saya di 2004-2009. Ngapain Anda bicara citra kalau ternyata Anda omdo gitu. Padahal itu yang juga diharapkan oleh masyarakat. Itu harapan besarnya ceritanya. Baik, Bang Effendi, kalau Anda melihat setelah diumumkan ini menteri-menteri yang duduk di kabinet kerja begitu ya, kira-kira nanti bagaimana hubungan mereka ini dengan anggota DPR? Antara hubungan legislatif dan iya, sejauh mereka itu adalah orang-orang yang profesional dan kemudian mudah-mudahan tidak juga langsung berani misalnya membuat target-target yang berlebihan ya, karena biar bagaimanapun tadi benar kita sepakat tadi berempat ada masa dalam tanda petik orientasi, kemudian menetapkan target-target. Saya nggak tahu apakah ini akan menggunakan istilah 100 hari atau tidak sama sekali, karena secara khusus misalnya Pak SBY pada waktu pelantikannya pernah mengatakan hati-hati jangan gunakan 100 hari pada saya misalnya, sementara ini kan tidak disebut, tapi katakanlah 1 tahun dan pendekatan-pendekatan perencanaan dan durasi waktu tertentu yang mereka lakukan. Kalau ini dibuat secara realistis dan mereka berdasarkan profesionalismenya, rasanya tidak akan menyulitkan dalam konteks hubungan dengan DPR. Nah, walaupun sekali lagi beberapa pemilihan-pemilihannya justru dilihat sebagai upaya strategis untuk itu. Misalnya kita tahu ya ada nama Saldi Isra kan yang sebelumnya Profesor Ajo kami dari Sumatera Barat itu yang digadang-gadang akan menjadi Menkumham. Ya. Tetapi kemudian jadi Pak Yasona Lawli. Barangkali ini juga akan mempermudahkan hubungan antara Menkumham ini yang Pak Yasona Lawli, selain latar belakangnya memang tepat belajar hukum juga ya, North Carolina University kalau nggak salah, nanti dia akan lebih memudahkan hubungan dengan DPR juga. Baik. Tetapi saya lagi-lagi ketika tadi muncul, saya hati-hati betul ya ketika tadi muncul nama-nama orang, kemudian ada beberapa catatan hukum di bawahnya. Menurut saya itu mestinya sudah bisa selesai ketika Bapak Jokowi kita mengatakan kami sudah berkoordinasi dengan KPK, PPATK, kami akurat, kami tepat, cermat dan berhati-hati. Maka pertanyaan saya, apakah nama-nama tadi, termasuk tadi saya lihat ada nama Bu Rini dan lain-lain segala macam itu semuanya memang sudah pernah dikirim ke KPK, ya? Termasuk juga yang datang-datang agak terlambat kita dengar namanya. Maksudnya Anda curiga ada yang tidak bersih begitu? Bukan. Jadi maksudnya begini, kalau kita berbicara metode atau berbicara pendekatan atau paradigma katanya, kan ada mental window yang baru untuk bersih dengan baju putih kita semua tadi, kita berikan kepada KPK dan PPATK. Nah pertanyaannya tetap dua, apakah semua nama sudah diberikan kepada KPK dan PPATK? Karena kalau tidak, berarti ini seperti yang baru kepikiran beberapa hari kemudian, beberapa hari menjelang deadline untuk mengumumkan kabinet. Kalau gitu kita kasih KPK lah gitu ya. Ditambah lagi dengan, kan kita tahu ada beberapa nama menteri baru nih yang baru kita dengar tadi pagi, misalnya Menteri Pariwisata dan lain-lain. Itu sudah pernah diberikan kepada KPK atau belum? Jadi jangan setengah-setengah, katanya akurat dan tepat. Nah yang kedua, saya agak khawatir dengan nama-nama yang ditampilkan di layar gitu ya. Karena kalau mereka memang sudah bersih dari KPK ya, maka sebetulnya nggak boleh kita tampilkan lagi. Tapi ketika misalnya dia bermasalah dari KPK, lalu tetap masuk dalam kabinet, itu ada masalah di situ. Seakan-akan hasil dari KPK itu hanya digunakan kalau kita mau, sementara pada bagian lain kalau kita nggak mau, malah itu seperti memutihkan orang dari, atau sama sekali nggak usah minta kepada KPK dan PPATK. Itu poin saya. Sebelum kita lanjutkan perbincangannya, saya akan kembali menyapa rekan saya, ada Ivan Firmansyah di istana dan kemudian juga ada Wanasari di Medan. Saya ke Ivan terlebih dahulu. Ivan? Ya pemirsa, memang saat ini masih tadi setelah pukul 5:30 sore tadi telah diumumkan oleh Presiden Jokowi JK kabinet pimpinannya, yakni ada 34 kementerian dengan 34 menterinya yang diumumkan tadi, dan diperkenalkan satu persatu dengan menggunakan secara seragam dengan menggunakan baju kemeja putih sesuai dengan yang dikenakan oleh Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Dan tadi memang disebutkan ada 34 kementerian, yang diantaranya ada 4 maksud kami, 4 kementerian koordinator, yakni Menko Koordinator Polhukam, yakni Tejo Edi Pujianto, Menteri Perekonomian, yakni Sofyan Jalil, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,
dan Menteri Kemaritiman. Dan ini memang ada sesuai dengan dari visi misi dari Jokowi JK bahwa memang ini kemaritiman masih menjadi aset yang dilakukan saat masih kampanye. Dan ini 34 kementerian sendiri masih juga tadi ada beberapa nama yang memang masuk dalam kabinet Jokowi JK merupakan dari partai politik. Dan ini memang sesuai janji kemarin juga dikatakan bahwa ada 16 posisi menteri dalam kementerian Jokowi JK yang memang diperuntukkan untuk partai politik. Dan memang tadi juga ada beberapa yang masih terlihat bahwa memang ada posisi menteri yang diduduki oleh beberapa partai pengusung dari Jokowi JK ketika kampanye untuk menjadi presiden. Di antaranya memang tadi ada Puan Maharani yang merupakan ketua fraksi PDIP yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lalu juga ada beberapa nama juga yang masuk dalam tim transisi, yakni dari Kementerian BUMN yakni Surini Sumarno yang merupakan ketua tim transisi. Ada juga Anies Baswedan yang merupakan satu Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan sekarang memang sudah selesai tadi pengumuman kabinet dari Jokowi JK, dan tadi dikabarkan bahwa memang saat ini memang sedang dilakukan ramah tamah antara menteri dan juga presiden dan wakil presiden. Dan rencananya memang esok hari tadi disebutkan bahwa akan dilakukan pelantikan. Rencananya memang dilakukan pelantikan pada pukul 11 siang, namun jadwal masih belum secara pasti akan diberitakan kepada kami para wartawan. Dan juga akan dilakukan sidang kabinet pertama kalinya esok hari pada Senin esok pada pukul 2 siang seperti yang dituturkan oleh Andi Wijayanto. Dan demikian sementara ini dapat kami kabarkan dari Istana Negara. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ivan Firmansyah atas laporan Anda. Kita ke Medan, ada rekan saya Wanasari yang akan berbincang dengan sejumlah warga di Medan untuk mengetahui bagaimana komentar mereka mengenai kabinet yang baru saja diumumkan. Wana. Ya, Pramita Andini dan juga pemirsa, akhirnya sore tadi Presiden Jokowi JK telah mengumumkan kabinet menteri yang telah dinanti-nantikan oleh masyarakat di Indonesia. Dan sebagai informasi dari 34 menteri yang diumumkan oleh Presiden Jokowi sore tadi, ada salah satu menteri yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM asal Sumatera Utara. Sedikit saya ingin menjabarkan bagaimana atau sedikit saja mengenai biografi beliau, yaitu Yohanes Hamonangan Lauli yang merupakan putra asal Nias dan sempat menduduki kursi DPR RI periode 2004 sampai 2009 dengan latar belakang sebagai aktivis organisasi dan juga akademisi. Akhirnya kelahiran atau Bapak Yohanes ini kelahiran Sorkam 27 Mei 1953 akhirnya mengantarkan beliau menjadi Menteri Hukum dan HAM periode 2014 sampai 2019. Nah, terkait dengan telah diumumkannya Kabinet Kerja Jokowi Dodo dan juga Yusuf Kala ini, tentunya masyarakat di Indonesia ingin mengetahui apa yang menjadi harapan oleh warga, kemudian seperti apa nantinya kabinet ini bekerja. Saat ini saya telah bersama beberapa warga di sini. Selamat malam dengan Mbak Umi. Ya, Mbak Umi, tadi ngelihat nggak Presiden Jokowi telah mengumumkan kabinet menterinya? Iya. Apa kemudian harapan Mbak sebagai warga untuk kabinet kerja yang dinamakan kabinet kerja oleh Jokowi ini? Iya, saya sih berharapnya pemerintahan yang baru ini bisa jauh lebih maju, terus kasus korupsinya jauh lebih berkurang, pendidikannya bisa lebih maju juga, lapangan pekerjaannya juga makin banyak, makin luas gitu. Dengan kondisi Indonesia saat ini, apa sih kira-kira menurut Mbak Umi yang harus diprioritaskan oleh para menteri kita? Kayaknya yang harus diprioritaskan itu kayak motonya Jokowi ya, kerja gitu. Intinya harus kerja? Ya harus kerja, harus lebih semangat kerjanya. Oke, Mbak Umi, terima kasih. Saya ingin ke Masnya dengan Mas Rawadi. Selamat malam, Mas. Malam. Saya mau tanya, dari 34 menteri yang diumumkan tadi, ada yang kenal nggak? Belum tahu. Belum tahu. Nah, sebagai warga, apa sih kemudian harapan Mas sendiri untuk kabinet kerja Jokowi JK ini 5 tahun mendatang? Ya, agar lebih baik aja, lebih maju. Kasus korupsinya ya kok bisa jangan ada lagi lah. Ya, itu aja.
Apa sih yang kira-kira yang harus diprioritaskan? Soal ekonomi lah mungkin ya. Di lapangan pekerjaan, kebanyakan dari kawan-kawan ya soal kerjanya ya masih belum ada yang tetap lah gitu kerjanya. Ya oke, pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi ya. Baik, terima kasih Mbak Umi dan juga ada Mas Rahwadi. Ya, Pramita dan juga pemirsa, itu tadi beberapa harapan dari warga Kota Medan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan dari Kabinet Kerja Jokowi JK yang akan yang tentunya pembuktiannya ditunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian laporan dari Medan, saya kembalikan ke Pramita Andini di Jakarta. Terima kasih Wanasari dan juga tadi ada rekan saya Ivan Firmansyah atas laporan Anda. Breaking News TV One masih akan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.